Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Ferdian Eko Priambodo dari Universitas Merdeka Pasuruan akan menjelaskan materi dari hukum perbankan tentang hubungan antara nasabah dengan bank dalam perlindungan nasabah dari kejahatan perbankan. Pengertian bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang lebih lanjut disingkat dengan UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan nasabah menurut pasal 1 ayat 16 UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Undang-Undang Perbankan, nasabah terbagi menjadi dua, antara lain 1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna elektronik bank? Definisi perlindungan hukum. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam. Contoh perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Pentingnya perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna internet banking dari ancaman cybercrime. Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundangan khusus mengatur tentang internet banking. Di Indonesia, kita dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam pemahaman tentang internet banking atau mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan nasabah pengguna internet banking. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Mekanisme perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam penggunaan internet banking. Perlindungan yang diberikan oleh bank sangat penting untuk menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah, karena resiko yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi. Ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap oleh hacker yang mampu menembus firewall atau memasuki website yang memiliki nama domain yang hampir sama. Untuk itu, beberapa hal yang penting sudah diterapkan oleh bank dalam rangka melakukan perlindungan kepada nasabahnya, di antara lain yaitu 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan internet banking yang diberikan oleh pihak bank dari segi keamanan teknologi sudah maksimal dan juga memenuhi aspek confidentiality, integrity, authentication, availability, access control, dan karena sekarang rata-rata bank semuanya dalam transaksi yang dilakukan lewat internet banking juga lebih dilindungi berkat token PIN. Kedua, sedangkan perlindungan dari segi hukum yang paling efektif yaitu yang terdapat pada syarat dan ketentuan internet banking, karena di dalam syarat dan ketentuan tersebut mengandung unsur hak dan kewajiban para pihak, khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Ketiga,
Perlindungan dalam kebijakan privasi terkait dengan semua transaksi perbankan dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pihak bank akan selalu mengingatkan karyawan akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank tidak akan memperlihatkan atau menjual data tersebut kepada pihak ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.